aktualisasi ya. Insya Allah tidak ada hambatan sampai kita seminar nantinya. Ya, baik. Tak kenal maka tak sayang, maka kita berkenalan dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita. Ya, jadi cara berkenalannya gampang saja. Seperti ini ya contohnya. Halo, perkenalkan nama saya Isnaini Ramadan. Dipanggil biasanya Isna. Saya sehari-hari sebagai Widya Iswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Widya Iswara Ahli Media. Kemudian suku saya suku Bugis, menggambarkan tentang saya adalah orang yang sangat penyayang. Seperti itu ya, cara berkenalannya. Oke? Oke. Kita mulai dari Trisno dulu, silakan. Pak Trisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, nama saya Trisno, umur saya 30 tahun. Saya domisili asli Toli-Toli, Bu. Saya untuk saat ini bekerja di UPT Puskesmas Kayu Lompat Toli-Toli, Desa Basidondo. Kegiatan sehari-hari saya itu selain bekerja, ya saya membantu orang tua di rumah, Bu. Nah, hal yang menggambarkan tentang Trisno apa? Apa yang identik dengan Trisno? Apa, Bu ya? Senyum, baik hati, tidak sombong. Saya orangnya aktif, Bu. Asik, aktif ya, Trisno yang aktif. Kita sapa dulu Pak, kita bersama evaluator kita Pak Tovan. Apa kabar Pak Tovan? Sehat selalu. Ya, saya sudah mulai Pak Tovan ya, tidak apa-apa ya. Iya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Tovan ya. Pak Tovan akan menjadi evaluator kita selama proses pembelajaran. Baik, Bella Safitin baru masuk tadi ya. Oke, baik. Lalu Wanda, silakan Wanda. Izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda, domisili dari Kota Raya. Kemudian sekarang saya kerja di UPT Puskesmas Binontoan. Saya suku Bugis, terus yang menggambarkan saya suka bercerita, Bu. Suka bercerita. Bu Wanda, ini kalau dari kota Toli-Toli ke tempat puskesmas Ibu berapa jam? 3 jam nih, Bu. Wow, luar biasa ya. Gimana? Jadi online-nya di mana? Tetap di sana? Sinyalnya Tidak, bagus? Bu, di kota Ibu tidak. Ya, oke. Kan dibebas tugaskan ya? Oke, cari sinyal yang bagus supaya lebih efektif untuk pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Wanda. Lalu Ibu Mas Riani, silakan. Izin Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Mas Riani. Saya sering dipanggil Sri. Alamat domisili sekarang di Kabupaten Toli-Toli Bugis. Kemudian satu hal yang menggambarkan saya orangnya tidak terlalu aktif, tapi tidak juga terlalu pendiam. Oke, biasa-biasa saja ya. Bu Ani dipanggil siapa? Ibu Masri atau Ibu Ani? Sri, Bu. Bu Sri, siap. Oke, terima kasih Bu. Baik, Purwo Indra Praja Setia. Masya Allah, bagusnya namanya. Silakan Ibu Pak Dokter Gigi Purwo, silakan. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Purwo Indra Praja Setiawan, biasa dipanggil Dr. Wawan. Unit kerja saya sekarang di Rumah Sakit Umum Haja Subaidah Bantilan di Desa Malala. Untuk suku Bapak Jawa, Ibu Bugis, jadi campuran Jawa dan Bugis. Bapak aja. Apa tadi yang menggambarkan dengan Dokter Wawan? Apa? Kalau saya orangnya gemar olahraga sama baik. Oke, olahraganya apa dokter? Bisa bola, fitness,
Asik. Iya. Ini memang dokter Wan cocok dari dokter gigi ya, senyumnya manis ya. Coba. Aduh, langsung Makasih, Bu. ini, ibu-ibu ini jadi terpikat nanti sama dokter gigi. Makasih, Bu. Ya Kak. Ini Bu Agus katanya, iya memang dokter Wawan katanya manis. Bagus yang lihat. Salah gitu. Oke, terima kasih Dokter Wawan. Lalu Ibu Nia Heriani S-Farm Apoteker. Silakan Bu Nia. Ya, mohon izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan saya Apoteker Nia Heriani. Sekarang berdomisili di Toli-Toli, suku Bugis. Terus sehari-hari sekarang bertugas di UPT Puskesmas Kota Toli-Toli. Kalau hal yang menggambarkan diri saya suka menulis dan orang yang terencana. Sih, luar biasa. Pasti golongan darahnya A ya? Ibu Nia, golongan darahnya A. Itu jadi berdasarkan penelitian golongan darah A itu teratur, tersusun dan rapi. Ya, ya mudah-mudahan rancangan aksi perubahan aktualisasinya nanti rapi ya Bu Nia. Terima kasih. Mudah-mudahan Bu ya, terima Ya, kasih. amin. Oke, Tri Wardita Bandi SP, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu. Halo semuanya. Silakan. Nama saya Triwardita Bandi, umur 28 tahun, kalau domisili asli dari Toli-Toli, Bu. Kemudian instansi tempat saya bekerja itu di Dinas Perkebunan dan Peternakan. Kegiatan sehari-hari sebagai pengawas mutu pakan, tapi diperbantukan di seksi usaha peternakan. Kemudian kalau hal yang menggambarkan tentang saya itu Bu, kalau saya bertemu dengan orang baru, agak pendiam, tapi kalau sudah akrab beberapa hari, sudah periang dan ceria, Bu. Jadi harus selalu membuat hati senang ya. Oke, dipanggil siapa? Tri Wardita. Kalau nama panggilan banyak. Dipanggil siapa saya? Tri. Bisa Tri, bisa Cici, bisa Dita. Menghilang dia. Ya, maaf tadi internetnya lagi sedikit jelek. Ya, baik. Tadi dipanggil siapa sayang? Tri ya? Tri saja, Bu. Tri. Oke, berarti anak ketiga Bu Tri ya? Iya, benar, Bu. Oh ya, siap. Oke, terima kasih Bu Tri. Lalu silakan Pak Andrika SKM, silakan. Bu, mohon izin Bu. Perkenalkan, nama saya Andrika, saya dipanggil Andri. Ya. Umur saya 28 Bu, saya ditugaskan di Rumah Sakit Umum Maju Subaya Kabupaten Malala. Saya berdomisili di Tolimenas. Hal sesuatu yang menggambarkan saya itu Bu, pasti bisa. Pasti bisa, iya. Jadi orang yang sangat visioner ya, pantang menyerah dan visioner. Ya, jadi kebutuhan fisiologisnya sudah climbers. Ya, oke, terima kasih Pak Andrika. Lalu Dokter Vera, silakan Ibu Dokter muda cantik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Veranita, tempat tugas saya di UPT Puskesmas Binontoan, domisili saya di Kabupaten Toli-Toli. Satu hal yang menggambarkan tentang saya orangnya cukup cuek.
Terima kasih. Iya, tapi nanti kalau melayani pasien tidak cuek kan, Bu Dok? Tidak. Tidak. Ya, oke, terima kasih. Senang berkenalan dengan ke-10 peserta yang inspiring luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti pada proses kita berinteraksi nantinya pada saat kita nanti melakukan pembimbingan akan lebih cair lagi ya. Insya Allah teman-teman sudah menyimpan nomor handphone saya. Oke, kita mulai. Saya izin share screen. Oke, perkenalkan dulu lagi sekali lagi. Oh, di sini nggak ada nomor handphonenya ya. Saya simpan dulu. Siapa ketua kelompoknya? Ketua kelompoknya siapa? Siapa? Izin Ada? saya Bu, ketua kelompok 3 Bu. Siapa ini? Siapa? Pak Dokter Wawan? Ya Bu. Oh iya, Dokter Wawan. Oke. Oke, Dok. Nanti tolong buat grup pembimbingan ya, grup coaching Dok ya. Oke. Jadi nanti kita akan lebih banyak nanti berinteraksi juga di grup WhatsApp kita nantinya. Oke. Untuk memudahkan komunikasi antara kita, jadi karena nanti kan ini hanya 2 jam, khawatirnya tidak efektif di Zoom, maka kita akan lanjutkan live chat. Ya, baik. Sekali lagi kita akan masuk ke agenda 4 ya, sebagai welcome speech saya. Bukankah kita baru bisa bergerak jika ada jarak dan saling menyayangi bila ada ruang. Kasih sayang akan membawa kita semakin berdekatan. Selamat pagi ASN militannya Toli-Toli. Terima kasih, selamat datang. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dengan baik sehingga kita bisa melahirkan rancangan aktualisasi mentor masing-masing organisasi dan Bapak Ibu sendiri sebagai peserta pelatihan. Ya, untuk coaching kita hari ini ada agendanya adalah pembulatan materi agenda 1, 2, dan 3. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang isu dan cara menentukan isu. Kemudian kita akan menemukan isu gagasan kreatif dan kegiatan, dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan asinkronus. Ya, nah dilanjutkan dengan kegiatan asinkronus. Ya. Nah, sedikit kita bahas dulu keterkaitan antar agenda. Ya, jadi di agenda sikap dan perilaku bela negara, di dalamnya ada kesadaran, kecintaan, semangat dan tanggung jawab bela negara. Ya. Nah, jadi di dalam nanti aktualisasi peserta diharapkan untuk bisa atau mampu nanti juga mengambil isu dari sikap perilaku bela negara ya. Oke, jadi misalnya contoh beberapa isu-isu kontemporer, kemarin ada 7 isu kontemporer, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian di nilai agenda 2, nilai dasar PNS berakhlak, jadi di situ diajarkan nilai-nilai dasar sebagai landasan dan kode etik sebagai pedoman bersikap dan berperilaku. Nah, jadi nanti di setiap tahapan kegiatan, maka kita harus menginternalisasikan nilai-nilai dasar sebagai landasan kode etik setiap pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki 5 kegiatan, maka di dalam 5 kegiatan itu semua nilai-nilai dasar berakhlak itu harus kita masukkan atau kita internalisasikan di setiap tahapan kegiatan yang ada. Ya, itulah khususnya untuk agenda 2. Nah, adapun untuk agenda 3 adalah bagaimana kemudian PNS mewujudkan smart governance. Ya, bagaimana memanage ASN menjadi profesional dan smart. Nah, jadi ada 3 komponen smart itu. Apa smart itu? Kenapa orang dikatakan smart? Ketika dia memiliki satu apa kriteria smart? Satu, kompeten. Apa indikatornya kompeten? Kompeten ada indikatornya. KSA. Code K, knowledge, skill, attitude. Ya, jadi ketika orang itu dia memiliki ilmu pengetahuan yang luas,
dia memiliki keterampilan yang baik ya. Kalau misalnya dia dokter gigi, dia memiliki keterampilan dokter gigi, kemudian dia misalnya farmasi, dia memiliki keterampilan farmasi, maka dia harus memiliki keterampilan itu sampai bagaimana dia profesional dalam tugasnya. Nah, berarti dia memiliki skill. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah attitude, ya. Sehebat apapun kita, tetapi kita tidak memiliki attitude yang baik, maka kita juga tidak bisa dikatakan kompeten. Jadi harus berbanding atau searah, ya, KSA-nya. Nah, itu disebut dengan kompeten. Ya, kompetensi 3 indikatornya knowledge, skill, attitude. Nah, kemudian selanjutnya adalah kompetitif. Apa kompetitif? Berdaya saing tinggi. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ini di masing-masing pekerjaannya harus memiliki daya saing yang tinggi. Nah, jadi bersaing itu di apa saja yang kita lakukan itu harus memiliki daya saing. Artinya kita punya, bukan berarti kita harus menjatuhkan orang lain untuk lebih dari orang lain, tetapi kita harus profesional dan memiliki daya saing yang tinggi sehingga kita bisa apalagi menunjukkan sikap-sikap kita, kreativitas kita untuk peningkatan kinerja organisasi. Nah, lalu setelah itu integrity, ya. Smart itu integrity. Apa what integrity? Integrity di dalamnya ada, nah jadi satu kata, satu perbuatan. Apa yang kita lakukan? Jadi mental-mental yang tidak korupsi, mental-mental yang tidak apalagi tidak bermental patriotisme yang licik dan seterusnya. Nah, itu kemudian integrity ya. Integrity lebih ke ranahnya soft skill. Ya. Teman-teman tahu apa yang mendasari pelatihan Latsar ini? Nah, jadi pelatihan Latsar ini didasari oleh teorinya Spencer and Spencer. Pernah dengar teori Spencer and Spencer? Pernah dengar? Nah, teori gunung es, iceberg, teori gunung es. Pernah lihat gunung es? Gunung es itu hanya kecil-kecil saja ya, dia kayak tampak kayak di kulkas kita, ya. Itu dianalogkan sebagai kompetensi, ya, artinya atau hard skill. Nah, jadi sesuatu yang mudah kita lihat, oh ini anaknya pintar, oh ini anaknya baik, tetapi soft skill yang di dasar-dasarnya itu seperti akar-akar itu disebut dengan soft skill, ya, bagaimana kecerdasan emosinya, bagaimana spiritualnya. Nah, maka oleh
antara harapan dan kenyataan, gap antara kinerja saat ini dan kinerja yang diharapkan. Nah, jadi masalah itu harus didukung oleh data. Masalah juga harus diatasi, jika tidak diatasi akan memperburuk kinerja individu, kinerja organisasi. Lalu masalah itu juga harus dicarikan penyebab masalah utamanya. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman akan berpikir, kira-kira isu apa yang akan kita identifikasi? Ya, apa yang akan kita identifikasi? Yang identifikasi misalnya nanti diambil dari isu agenda 3. Ya, jadi di isu agenda 3 itu kan ada manajemen ASN, ada pelayanan publik, dan ada smart ASN. Ya, nah jadi misalnya profesionalisme, kinerja rendah, kemudian etika buruk, kemudian etos kerja rendah, motivasi pegawai lemah, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya pelayanan publik, jadi misalnya berbelit-belit, rumit, tidak transparan, kurang ramah, tidak pasti, waktu tunggu yang lama, pungli, tidak peduli, kurang nyaman, tidak berpihak pada disabilitas, dan lain-lain. Itu pelayanan publik. Nah, kalau smart ASN, nah misalnya ada kesenjangan-kesenjangan terkait dengan pemanfaatan teknologi. Misalnya tadi di kecamatan, mana tadi itu ya kecamatannya, oh di sana Ibu tidak ada internet. Jangankan internet Bu, lampu saja tidak ada. Nah, bagaimana kemudian Bapak Ibu ini bisa memanfaatkan teknologi walaupun itu tidak ada? Ya, misalnya contohnya saja, oh kalau nanti saya akan melakukan, misalnya Bu, saya akan mencari sinyal misalnya di kabupaten, kemudian saya mencari referensi, kemudian saya buatkan video edukasi, baru saya putarkan menggunakan video maker, misalnya contohnya saja ya. Nah, itu kemudian isu-isu yang kita ambil di Smart ASN, khususnya di agenda 3. Ya, isu selanjutnya juga bisa kita identifikasi dari agenda 1. Agenda 1 yang merujuk pada isu kontemporer di agenda 1, misalnya korupsi, narkoba, terorisme, ekstremisme, money laundering, kejahatan maya atau cybercrime, ya, proxy war, ya. Nah, sepanjang isu-isu tersebut ada relevansinya dengan tugas peserta yang terkait dengan agenda 3. Nah, jadi silakan teman-teman mengambil beberapa isu-isu ini untuk dirancang menjadi aktualisasi. Ya, diambil dari agenda 3 dan agenda 1 yang relevan dengan tusi Bapak Ibu sebagai peserta, ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Silakan. Oke, kalau cukup jelas saya lanjut saja. Nah, jadi tools analisis penetapan core issue. Nah, jadi di dalam core issue ini ada beberapa isu yang kita ambil. Nah, lalu isu yang kita ambil ini misalnya ada isu A, B, C, D, maka kita menggunakan beberapa alat menganalisa ini, ya, untuk menganalisa ini. Apakah kita akan mengambil menggunakan Astrid? Astrid ini kalau memang ini namanya alat bantu ya. Kalau dia sulit tidak usah dipakai. Tapi kalau dia mudah silakan dipakai. Ya, misalnya APKL ini kan sudah diajarkan di agenda 1 ya, saya hanya mereview saja. Kemudian ada USG, ada SKP dan seterusnya. Nah, core issue keterkaitan dengan gagasan kreatif untuk mengaktualisasikan nilai aneka di agenda 4. Ya. Nah, jadi itu tadi tools penetapan core isunya ya. Jadi saya berikan dulu sedikit contohnya. Aduh, lambat juga. Mohon izin, Bu. Iya. Yang persen, oke. Silakan. Yang tadi dikaitkan dengan isu
Aneka. Isu agenda 1. Beraneka, masih beraneka. Anunya Bu, bukan berakhlak Bu, dihubungkan dengan. Oh iya, dihubungkan dengan berakhlak. Iya, betul sekali. Berakhlak. Tetap berakhlak. Belum saya rubah ya. Tetap. Sebentar ya, lagi sementara jalan. Sebentar ya, sebentar saya buka dulu. Oke, kita lihat ya. Kita lihat dulu dimulai dari APKL. Ya, di APKL ini misalnya seperti ini contohnya. Belum adanya persalinan peraturan perda terbaru. Nah, jadi ini di ranking ya. Di ranking, kemudian setelah diberikan peringkat, kemudian dilihat lagi yang mana yang paling besar. Ini kan APKL. Aktual ini seberapa aktual? Aktual ini apa? Ayo, aktual ini kan Wirianti. Kalau aktual ini seperti apa maksudnya? Gimana? Kemarin kan sudah dipelajari. Maksudnya yang sedang dibicarakan di masyarakat. Ya, oke. Jadi kalau dia misalnya lagi dibicarakan, berarti kalau dia sangat dibicarakan, berarti nilainya 5. Ya. Kalau misalnya dia 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Kalau 5 berarti sangat dibicarakan, sedang, tinggi, dan seterusnya ya. Nah, jadi ini tentu setelah kita Likert ya, mana peringkat yang paling tinggi, maka itulah yang menjadi isu prioritas. Ya. Nah, ini namanya tapisan isu. Tapisan isu. Ya, alat tapisan isu bisa menggunakan APKL ini, bisa menggunakan USG. Mau pakai keduanya juga boleh, tetapi kalau misalnya APKL dan USG kira-kira kurang lebih sama tujuannya. Nah, tetapi kalau misalnya mau buat dua juga tidak apa-apa, silakan saja. Ya, ini kemudian setelah kita dapatkan isu prioritas, maka tentu kita sudah menemukan isu prioritasnya. Misalnya contohnya ini ya, belum optimalnya pengelolaan arsip. Nah, maka itu yang menjadi masalah. Nah, itulah yang menjadi akibatnya. Nah, saya kira ini sudah dijelaskan ya di agenda 1. Maka kita bisa menggunakan misalnya 6M atau 7P atau kita pakai 5 ya untuk sebagai faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu. Ini menggunakan sebab akibat. Nah, bisa lihat contohnya ya. Kemudian setelah misalnya kita sudah mendapatkan beberapa alternatif sebab akibat, maka kita pindahkan ke bisa menggunakan SWOT. Nah, SWOT ini adalah bagaimana kita menganalisis internal dan eksternal. Ya. Kemudian setelah itu kita menemukan di dalam SWOT ini 4 solusi, maka solusi itu juga kita tapis kembali. Ya. Nah, teori tapisan ini di mana kemudian kita seberapa efektif, seberapa mudah, dan seberapa mahal biayanya. Maka yang mana yang menurut kita efektif dan mudah dan biayanya bisa kita jangkau, maka itulah yang akan kita angkat sebagai aktualisasi. Nah, kemudian lalu kita rancang. Ya,
Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, Trisno silakan. Trisno. Mohon izin Bu, ya Bu, mohon izin Bu, mau bertanya Bu. Silakan. Mengenai APKL Bu sama USG Bu. Karena yang kita pelajari dari agenda 1 Bu, untuk analisisnya itu pertama kita menggunakan APKL. Cuman ini yang jadi masalahnya Bu, setelah melakukan APKL misalnya isu yang kita angkat itu ada 4. Terus kan ini fungsinya ini untuk menapis isu yang ada ini Bu, supaya kita dapatkan isu yang aktual. Nah, kalau misalnya dalam APKL itu kita dapat 4 isu, terus kita ranking, dan kita akan bawa ke USG. Apakah 4-4-nya itu lagi kita bawa ke USG, atau misalnya kayak ranking 1-3 saya kita bawa, supaya yang 4 itu tetap tidak masuk dalam hitungan lagi. Mohon iya. Pak Trisno, ini kan namanya teori tapisan, jadi memang kita tapis masalahnya. Jadi kalau misalnya menurut kita APKL ini masih harus ya, apakah dia urgensinya, growingnya, dan apalagi namanya seriousness, ya, apakah ini terlalu serius. Nah itu tapi kalau dianggap tidak perlu, karena nanti kita akan analisa juga di Fishbone. Iya, karena juga tujuannya sama. Nah, kemudian nanti juga di Fishbone akan kita lebih rinci lagi dari manusianya itu sendiri, dari lingkungannya, kemudian kita akan dari metodenya, kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya, kalau efektifnya kalau kita sudah pakai APKL, USG sih saya rasa tidak perlu, ya. Atau USG saja, APKL tidak perlu. Nah, tapi mau dipakai kedua-duanya tergantung dari peserta, ya, seperti itu. Nah, tetapi kan tujuannya ya toh juga nanti pada dasarnya pasti skornya ya tetap nilainya 1 yang kita ambil di APKL, seperti itu ya, Pak Trisno. Silahkan. Ada lagi? Ya, ada lagi pertanyaan. Ibu Nia, silahkan. Ya, mohon izin Bu, saya bertanya. Tadi kan ada beberapa yang Ibu paparkan tentang analisis APKL, USG, Fishbone, Sinamara. Itu kami dalam nanti penyusunan rancangan aktualisasi yang kami masukkan di rancangan analisis apa Bu, ke 5-5-nya, atau kita pilih beberapa yang kita gunakan? Ya, pilihlah nanti yang paling mudah digunakan oleh peserta, ya, yang paling mudah digunakan. Tetapi urutannya harus jelas, ya, urutannya kita menggunakan tapisan masalah. Nah, tapisan masalah itu kan kita menggunakan APKL, USG, Astrid, ya, ada beberapa toolsnya yang bisa digunakan, ya. APKL, kemudian USG, ya kan. Kalau dia sangat urgent, kita mau pakai sangat serius, kemudian sangat urgent, sangat growth, ya, growth ini kan kayak harus ditangani segera, toleransi waktu singkat, toleransi dan seterusnya. Nah, itu kan kira-kira yang mana yang cocok dengan isu yang kita akan angkat, ya kan, seperti itu. Nah, jadi Astrid misalnya, kalau Astrid ini kan ada beberapa kriteria. Jadi yang mana yang peserta pahami, kemudian pernah diajarkan oleh mungkin Widya Iswara di agenda 1, maka itu boleh digunakan. Silahkan saja pilih sesuai dengan fungsinya, tujuannya. Ya, Bu Nia, kalau saya memilih isu strategis dengan menggunakan Astrid, kalau Astrid itu kan ada 6 kriterianya: aktual, spesifik, transformatif, relevan, inovatif, kecukupan waktu. Nah, itu kalau itu dianggap bahwa kita harus menapis itu sehingga kita menemukan benar-benar isu strategisnya, maka bisa dipilih Astrid. Nah, kalau misalnya yang kita akan lihat kriterianya hanya aktual, problematik, kemudian halayak dan layak, maka gunakanlah APKL. Tetapi kalau biasanya di kesehatan, lebih banyak saya lihat menggunakan USG. Ya, saya lihatnya kalau di kesehatan itu banyak mereka menggunakan USG dan bahkan ada yang menggunakan kedua-duanya. Karena menentukan skor ini didasarkan pada data dan bila perlu dikaji dalam FGD.
Nah, dengan melibatkan orang-orang yang memahami persis tentang masalah yang kita maksud. Ya. Nah, jadi tadi ada misalnya ada 3 masalah, kita bobot. Nah, kalau dia sangat urgen, kita kasih 4, cukup urgen 3, 2 kurang urgen, 1 urgen. Nah, ini dipilih. Nah, nanti saya akan kasih panduan saja nanti contoh-contoh supaya teman-teman lebih mudah pemahaman, ya. Nah, kemudian dan semua analisis ini semua tidak bisa kita kerjakan sendiri, harus selalu melalui pelibatan untuk fokus grup diskus, ya. Nah, jadi setiap gagasan-gagasan konseptual yang kita buat memang nanti akan banyak hambatannya, karena hambatannya kita didukung oleh anggaran, dukungan sarana prasarana, tentu yang seperti itu ya. Nah, tetapi untuk menentukan nanti alat apa yang akan kita gunakan, maka saya harapkan bahwa gagasan kita yang kita buat ini gagasan yang sederhana, tapi ketika ada nilai tambahnya. Nah, bila dari yang sederhana itu akan memberikan nilai tambah yang berarti. Nah, jadi dan tetapkanlah isu gagasan yang pemecahannya dapat diselesaikan oleh peserta 30 hari. Nah, ukurannya itu sederhana, terukur, dan ada nilai tambahnya. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi Ibu apoteker, Ibu Nia, bahwa Bu, nanti kita pakai analisis yang mana? Kita urut, Bu. Ya. Nah, jadi kalau Ibu Nia nanti tapisan masalah, Ibu harus milih. Ibu mau menggunakan APKL atau menggunakan USG atau Astrid. Ini sama tujuannya, Bu. Ini sama tujuannya, Astrid. Boleh pakai 2, boleh 1 saja, terserah Ibu Nia. Tapi tujuannya sama. Nah, kemudian kalau misalnya setelah itu kita mau lihat sebab akibatnya, kita bisa menggunakan analisis fishbone. Kemudian kita ada disebut dengan causal map. Kemudian ada juga kita sebut dengan mind map. Nah, itu tujuannya sama. Tujuannya sama ya, dunia itu tujuannya sama. Nah, lalu kalau kita mau buat apalagi namanya mengidentifikasi internal dan eksternal, maka kita bisa sama juga. Kemudian setelah itu kita mau melakukan tapisan dari beberapa solusi yang kita dapatkan. Nah, kita menggunakan tapisan McNamara. Itu komplitnya, Ibu Nia ya. Itu sudah komplit. Nah, ada beberapa pilihan, tapi kalau tapisan solusi untuk latsar ini yang selama ini saya pakai hanya McNamara. Kenapa? Karena McNamara ini yang paling pas untuk latsar. Kenapa? Karena dia mengukur efektivitas, kemudian dia mengukur dari kemahalan. Ya, jadi akhirnya saya kalau menurut hemat saya McNamara ini yang paling efektif, yang efisien dan mudah. Nah, kenapa seperti itu tadi? Karena ini kita memiliki keterbatasan kewenangan tadi, anggaran dan dukungan sarana prasarana. Ya, nah sehingga teman-teman pastikan bahwa teman-teman nanti harus mendapatkan dukungan dari mentor, ya. Jadi nanti dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertulis dan disetujui pimpinan instansinya. Dan ini bila perlu ya, ini bila perlu dibuatkan dalam bentuk seperti pernyataan seperti itu. Nah, sehingga gagasan kreatif yang kita angkat memang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bukan karena keinginan kita, ya. Nah, seperti itu kira-kira Ibu Nia ya. Ada lagi, Bu? Iya. Oke, saya tanya dulu ke evaluator, Pak Tovan, ini 2 JP atau saya lihat remaining-nya 2 jam? Iya. Ini kita berapa jam, Pak Tovan? 2 JP atau? 2 JP saya lihat ini juga. Iya, 2 JP. Kalau 2 JP berarti 1,5 jam saja ya, Pak Tovan. Iya. Ya, berarti remaining
melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait mengenai menciptakan satu ruangan infeksius, Bu. Nah, kenapa saya menciptakan satu ruangan infeksius, Bu? Karena ini akan berhubungan dengan APD yang akan digunakan nanti ke depannya, Bu. Karena di puskesmas saya, di puskesmas saya itu, Bu, ruangannya cuma terbagi dua, ruangan laki-laki sama ruangan perempuan. Sementara kalau untuk perawatan harus ada ruangan infeksius, Bu. Takutnya nanti ada pasien TB dicampur dengan pasien yang lain, resiko terjangkitnya itu akan lebih besar. Saya sudah koordinasi dengan kepala puskesmas, Bu. Dia bilang ada satu ruangan di sampingnya yang kosong. Itu saja nanti tinggal kita rancang, kita ciptakan untuk jadi satu ruangan infeksius, Bu. Supaya penggunaan APD-nya tidak double, Bu. Jadi ada pengurangan APD untuk infeksius dengan yang tidak, Bu. Oh, baik. Oke. Yang keempat, melakukan sosialisasi terhadap kepatuhan penggunaan APD. Yang pertama, saya lakukan koordinasi dengan perawat. Yang kedua, merancang satuan acara penyuluhan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi, Bu. Oke. Untuk yang kelima, melakukan monitoring atau evaluasi terhadap kepatuhan penggunaan APD. Tahapannya, membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi. Yang kedua, melampirkan dokumentasi kegiatan, karena itu sangat penting. Percuma kita melakukan kegiatan kalau tidak ada dokumentasinya. Terus, yang ketiga, melakukan laporan ke atasan atas kegiatan yang telah kita buat, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya kira ini sudah sangat siap sekali ya, Pak Trisno ini. Sisa langsung merancang saja ya. Oke, terima kasih Pak Trisno. Saya kira cukup bagus. Nanti sisa kita teruskan saja ya. Oke, baik. Silakan Ibu Wanda. Apa yang sudah dijadikan gagasan awal? Pastikan Pak Trisno nanti ada persetujuan mentor sekali lagi ya. Oke, Bu Wanda silakan. Ibu, jadi sebelumnya ini kan saya sudah ada tarik satu isu yang untuk dari mentor mungkin dibilang ini apa untuk mau dirubah dulu bahasa di judulnya itu, Bu. Jadi nanti masih mau konsul lagi sama mentornya. Cuman kalau untuk sekarang yang mau diangkat masih sama tentang manfaat ASI S2 Ibu Nifas di wilayah Puskesmas Binontoan, Ibu. Ih, kamu, Ibu. Nanti ke depan, sorry saya lupa buka. Nanti ke depan, nanti maksudnya pertemuan selanjutnya sudah ada kesepakatan dengan mentor, Bu Anda ya. Yang penting sudah ada gagasan, disampaikan dulu sama mentornya. Kalau mentor nanti sudah oke, baru nanti sampaikan lagi ke saya untuk pertemuan coaching kedua ya. Oke, saya kira cukup Bu Wanda, terima kasih. Lalu Ibu Wirianti silakan. Ya, Bu, tunggu saya isi. Saya buka dulu, Bu. Tidak lama. Bagaimana, Bu? Tunggu, Bu. Tunggu, Bu. Isi. Mohon izin, Bu. Aduh. Mohon izin, Bu. Aduh, cari.
Bu, mohon izin Bu. Ya, sayang, lanjut. Judul yang saya angkat Bu, belum optimalnya kegiatan promosi kesehatan melalui tim PKRS dan media sosial di Rumah Sakit Umum Haji Subaidah, Bu. Kenapa isu ini kenapa saya mengambil judul ini? Karena tahun ini Rumah Sakit Umum Haji Subaidah Bantilan mengajukan akreditasi, dan syarat untuk akreditasi penilaian poin penilaian di rumah sakit, bunyinya poinnya rumah sakit wajib memiliki tim PKRS. Kemudian kegiatan yang saya akan lakukan, yang pertama melakukan konsul dengan pimpinan. Tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan bahan konsultasi. Kemudian tahapan yang kedua melakukan konsultasi dengan pimpinan. Kemudian tahapan yang ketiga mencatat hasil konsultasi dan membuat surat pernyataan dukungan. Kemudian kegiatan yang kedua membentuk tim PKRS. Tahapan kegiatan yang pertama membuat susunan tim, kemudian membuat dan mendistribusikan surat untuk melakukan rapat koordinasi, kemudian membuat SK. Kemudian kegiatan ketiga membuat konten penyuluhan dengan melakukan penyuluhan. Tahapan kegiatan yang pertama mengumpulkan bahan penyuluhan. Kemudian tahapan kedua membuat desain materi. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiganya mengupload konten di media sosial rumah sakit. Kemudian kegiatan yang keempat melakukan monitoring dan evaluasi. Yang tahapan kegiatan pertama memantau konten penyuluhan yang diupload. Kemudian tahapan yang keduanya mengumpulkan hasil komentar atau tanggapan masyarakat. Kemudian yang ketiga melakukan konsultasi kepada mentor atau atasan langsung mengenai hasil kegiatan, Bu. Itu aja, Bu. Wir, nanti kalau pembimbingan selanjutnya ini sudah disetujui oleh mentor? Sudah? Belum, Bu. Belum. Oh iya. Nanti Ya. minta persetujuan mentor dulu. Nanti kalau sudah disetujui ini, baru kita bahas lagi nanti pertemuan selanjutnya ya. Iya, Bu. Oke. Ya, oke. Silakan stop share dulu aja. Oke, selanjutnya Ibu Mas Riani, silakan. Izin, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenai identifikasi isunya, saya ada 2, Bu. Cuman untuk isunya ini belum mendapatkan persetujuan mentor karena belum pernah menghadap langsung sama mentor untuk meminta persetujuan dan berkoordinasi konsultasi mengenai isu-isu ini akan diangkat menjadi rancangan aktualisasi. Adapun adapun identifikasi isu awalnya itu tidak adanya pelayanan pembuatan rekomendasi izin usaha peternakan yang dilakukan dengan menggunakan media. Misalnya saya ingin rencana pelayanan izin rekomendasi itu melalui sistem online, berbasis online. Kemudian isu yang kedua itu masih kurangnya sumber informasi
khusus untuk pakan, baik misalnya informasi pakan-pakan yang bermutu yang beredar di pasaran maupun jenis-jenis pakan yang berkualitas untuk peternak di Kabupaten Toli-Toli. Kenapa saya mengangkat mengidentifikasi dua isu ini? Ya, karena untuk pelayanan yang berbasis online, Bu, itu kan biasanya ada yang dari luar kota, misalnya yang di kecamatan-kecamatan, mungkin bisa saja mengakses melakukan untuk rekomendasi izin usahanya itu bisa melalui online untuk yang jaringannya ada. Tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor, bisa saja melalui online. Kemudian untuk sumber informasi pakan, ya berdasarkan data hasil survei langsung ke peternakan, itu salah satu permasalahan peternak itu sebenarnya, Bu, salah satunya adalah pakan. Awalnya saya ingin mengedukasi dengan cara pelatihan, hanya basic pendidikan saya bukan sarjana peternakan, Bu, tapi sarjana pertanian. Sementara saya terangkatnya jadi saya hanya ingin membagikan memberikan sumber informasi karena belum ada sumber informasi melalui baik digital maupun media cetak kepada peternak yang ada di Toli-Toli mengenai pakan. Terima kasih, Bu. Tidak masalah, nanti sepakati dulu dengan mentor ya, Bu Mas Riani. Oke, baik, terima kasih, Bu. Lanjut Ibu Bella Safitri Latoale. Tadi kayaknya Ibu Bella ini tidak berkenalan ya? Sudah ya tadi? Belum, Bu. Iya, belum. Coba deh berkenalan dulu berarti. Silakan. Kenalkan, Bu, nama saya Bella Safitri, asal instansi UPT Puskesmas Kota. Saya asli Toli-Toli, suku Bugis. Ya. Baik, Bu. Saya izin share screen, Bu. Silakan. Sudah muncul, Bu? Muncul, sudah. Baik, Bu, saya ambil isu tentang belum optimalnya pemberian informasi tentang alur pelayanan puskesmas secara online, Bu. Yang pertama, kegiatan pertama saya melakukan konsultasi dengan pimpinan atau dengan mentor saya dan sudah disetujui. Saya menyiapkan bahan konsultasi, yang kedua saya melakukan konsultasi, yang ketiga mencatat hasil konsultasinya. Kegiatan kedua, saya menyiapkan bahan sosialisasi, Bu. Yang pertama, saya survei tempat lokasi dulu. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang pembuatan leaflet. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang bahan sosialisasi. Kegiatan ketiga, saya membuat materi sosialisasi. Di situ saya sudah menentukan tempat, Bu. Yang saya ambil dan disetujui mentor, Pustu dengan tempat posyandu. Terus saya membuat desain media leaflet dan saya membuat bahan ajar lain. Yang keempat, saya melakukan kegiatan sosialisasi sekaligus evaluasi kegiatan. Di kegiatan ini saya juga konsultasi kepada mentor, melaksanakan kegiatan sosialisasi, membagikan leaflet dan evaluasi kegiatan. Sudah, Bu. Oke, sudah ya, Bu. Baik, nanti dikonsultasikan dulu ya, Bu Bella sama mentornya. Nanti kalau sudah ya, mentor sudah setuju. Sudah, Oke, mentor. nanti untuk pembimbingan kedua baru nanti saya akan bantu koreksi untuk tahapan-tahapannya ya. Oke, baik, terima kasih Bu Bella. Lalu Dr. Wawan, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu.
Saya mohon izin share screen, Bu. Ya, silakan. Ini Bu, sebelumnya saya belum menyepakati tentang apa yang akan saya bawa di aktualisasi nanti pada mentor, Bu. Jadi sini saya hanya menjelaskan sedikit tentang identifikasi isu yang pernah saya dapatkan di rumah sakit pada agenda 1. Di sini ada 5 isu yang saya angkat di agenda 1. Yang pertama tentang kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, belum lengkapnya alat dan bahan di poligigi. Yang ketiga, belum optimalnya langkah cuci tangan 5 momen. Yang keempat, belum optimalnya pengelolaan sampah medis dan non-medis. Yang kelima, kurangnya kesadaran petugas kesehatan pelayanan kesehatan. Pada tahap ini, saya sudah melakukan analisis isu menggunakan sistem APKL dan menggunakan sistem USG. Dari kelima isu tersebut, saya rencana akan mengangkat rencana aktualisasi tentang yang kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut. Kenapa saya angkat ini? Karena dari pengalaman saya, Bu, sebelumnya waktu masih di puskesmas dan sekarang yang sudah di rumah sakit, sepertinya isu-isu tersebut tetap masih sama, Bu, tentang kurangnya kesehatan. Contohnya tentang cara menyikat gigi yang benar itu masih banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Terus yang kedua, masyarakat juga kurang paham tentang pengobatan giginya. Karena biasanya pasien datang itu, walaupun keluhannya cuma lubang kecil, mereka selalu minta untuk dicabut. Padahal tindakan sebenarnya itu tanpa harus dicabut pun bisa. Perawatannya bisa ditambal dan dilakukan perawatan. Jadi di sini saya mungkin akan mengangkat rancangan aktualisasi itu tentang pemberian edukasi kepada pasien yang datang di poligigi tentang kesehatan gigi dan mulutnya, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, untuk tahapan kegiatannya. Mungkin nanti setelah kalau memang sudah disetujui oleh mentor, mungkin saya buat lagi, Bu, untuk tahapan kegiatannya. Kalau saya, ya silakan stop share dulu, Dok. Ya, Bu. Jadi saran saya ya teman-teman sekalian, kalau kita buat rencana aksi aktualisasi itu harus berbasis SMART juga. What SMART? S-nya itu spesifik ya, SMART ya. S-nya spesifik. Spesifik dalam hal ini kayak seperti ini ya. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gigi dan mulut. Ini terlalu luas sekali, Dok. Ya, jadi kita akan buat lebih mengerucut lagi kesehatan gigi. Kesehatan gigi yang mana, kesehatan mulut yang mana, ya. Nah, nanti juga mungkin kalau mau lebih spesifik, apakah edukasi ini mau dilakukan di rumah sakit saja, ataukah nanti misalnya dokter mau turun ke masyarakat di kelompok mana, misalnya di sekolah, bisa saja seperti itu. Apakah penyuluhan ini akan dilakukan di sekolah ataukah di rumah sakit, itu harus ditentukan spesifiknya di mana. Nah, jadi dia 5W 1H. When, where, why, who, kemudian how, ya, bagaimana. Nah, itu harus seperti itu kita merancang nanti. Nah, jadi kalau dia harus spesifik. Nah, misalnya saya misalnya edukasi kesehatan mulut, kesehatan gigi dan mulut bagi anak usia dini, dalam ini PAUD. Nah, itu jadi kita nanti bisa mengambil satu model dalam misalnya satu tempat PAUD misalnya. Modelnya di satu PAUD sebagai model seperti itu. Nanti ini. Jadi sasarannya itu jelas. Sasarannya jelas. Kepada siapa, bagi siapa. Nah, sehingga pada saat kita menganalisis dia lebih mudah dan kan gini, di dalam menyelesaikan suatu isu itu harus dia tidak boleh terlalu luas tapi dangkal. Nah, yang sebaiknya itu adalah sempit ya, tapi dalam.
Nah, seperti itu, Dok. Jadi kita menyelesaikan isu yang ada. Tetapi isu itu kita pastikan bahwa setelah kita evaluasi, isu itu dapat diselesaikan melalui aktualisasi yang kita lakukan. Nah, aktualisasi yang baik seperti itu. Nah, ya seperti itu. Jadi spesifik. Measure, terukur. Ya. Jadi dia aksi aktualisasi itu harus terukur. Jadi harus jelas ukurannya. Berapa jumlahnya yang kita edukasi, kemudian misalnya berapa persentasenya pemahaman, karena ini edukasi berarti ke pemahaman ya, berapa persentasenya, kalau jadi dia harus menunjukkan jumlah, measure, dia terukur, ya. Jadi kita menyelesaikan masalah itu jelas ukurannya seberapa besar masalah itu kita selesaikan. Nah, jadi dia measure. Kemudian achievable, achievable ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau apa yang kita lakukan ini bisa kita pertanggungjawabkan bagi masyarakat misalnya. Nah, itu achievable. Kemudian reliable. Realistis untuk kita kerjakan sesuai kemampuan kita, sesuai biayanya, itu disebut dengan reliable, ya. Kemudian ada time bound, ya. Time bound di sini adalah bagaimana kita menentukan waktu realisasi yang akan kita selesaikan suatu masalah. Nah, jadi memang masalah itu kita bagi juga penyelesaiannya. Penyelesaian jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya, nah kemudian setelah ini kita menentukan, nah kalau diaktualisasi karena ditentukan kita menyelesaikan hanya 1 bulan, maka rancanglah secara spesifik yang bisa kita lakukan selama 1 bulan saja dulu. Ya, jadi model yang akan kita buat ini dirancang dalam waktu 1 bulan saja. Seperti itu ya, Dokter Wawan ya. Jadi ini bagus sekali, hanya saja kita harus lebih menspesifikkan dan membuat ukuran keberhasilan dari suatu masalah yang kita angkat. Ya, bisa dipahami teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Ya, saya kira cukup ya untuk Dokter Wawan. Lalu Ibu Nia silahkan. Ya, mohon izin Bu, saya share screen. Ya, silakan. Sudah tampil ya, Bu? Mungkin on the way. Oh, sudah. Ya. Silakan. Jadi sebelumnya saya sudah bertemu dengan mentor saya yang kebetulan kepala puskesmas juga, Bu. Jadi saat saya bertemu dengan beliau, saya sudah berdiskusi tentang 5 isu. Jadi 5 isu ini yang saya bawa ke beliau. Terus kami diskusikan bersama. Dan beliau setuju dengan isu yang pertama, Ibu, yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai lama penyimpanan obat yang telah dibuka dari kemasannya. Ini mungkin sedikit rangkuman gambaran rancangan aktualisasi saya, Bu. Jadi saya bertempat di UPT Puskesmas Kota. Isu yang saya angkat rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai lama penyimpanan obat yang telah dibuka dari kemasannya. Kemudian untuk menyelesaikan isu tersebut, saya membuat modifikasi etiket obat, Ibu, etik biru dan putih, yang mencantumkan masa simpan obat setelah dibuka dari kemasan primernya. Kemudian, untuk digitalisasi, saya juga membuat edukasi dalam bentuk leaflet dan poster sebagai sarana informasi pelayanan kefarmasian. Kemudian untuk aktualisasinya saya coba buat kurang lebih seperti ini, Bu. Optimalisasi pemberian informasi di obat melalui leaflet dan poster disertai dengan modifikasi etiket obat bagi pengunjung apotek UPT Puskesmas Kota Kabupaten Toli-Toli. Untuk kegiatan pelaksanaannya di sini ada 5 kegiatan yang akan saya laksanakan. Yang pertama, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan, yaitu Kepala UPT Puskesmas Kota yang bertindak juga sebagai mentor saya. Kemudian yang kedua, melakukan penyusunan rancangan materi informasi beyond use date obat. Kemudian yang ketiga, pembuatan etiket obat, leaflet, poster, dan kuesioner tentang biodi obat. Yang keempat, melaksanakan kegiatan... Maaf, Bunya, saya potong, nggak apa-apa ya. Saya potong dulu yang ketiga ini, supaya tidak lewat ya. Melakukan pembuatan etiket obat. Ini etiket obat pembuatannya seperti apa maksudnya? Etiket obat. Oh iya, iya Bu. Sebelumnya. Seperti apa? Iya, ada di sini. Jadi Bu, kondisi di puskesmas
etiket obatnya seperti ini di gambar. Jadi etiket obat ini yang akan saya modifikasi menjadi seperti ini, Bu, yang menjadi kurang lebih seperti ini. Rancangannya sudah saya konsultasikan juga. Jadi dia akan ada ketambahan di sini ED-nya itu masa simpan obat setelah dibuka. Kurang lebih begitu, Bu, modifikasinya. Gitu ya. Ya, ada modifikasi sedikit dari yang sekarang. Oh baik, oke. Itu tadi etiket obat, jadi melalui apa kan gitu. Jadi bahasanya mungkin lebih diperhatikan supaya orang, karena kan bahasa di kesehatan maksudnya tidak umum ya. Nah, sehingga kita harus di bahasa, coba tadi yang di bawahnya tadi, yang di tahapannya tadi ada tahapan kegiatan. Yang ini, Bu. Belum, yang tahapan tadi. Ya ini melakukan etiket obat melalui apa? Nah, ini melalui apa? Etiket obat melalui apa? Ya kan, ini sedikit dijelaskan pembuatan etiket obat. Etiket obat ini ketika orang awam itu hanya berpikir bahwa oh etika minum obat, ya. Nah, kita tidak tahu ini mau dibuat seperti apa gitu. Jadi misalnya melakukan atau bukan melakukan, membuat saja. Jadi tidak perlu lagi melakukan pembuatan, membuat ya kan, rancangan etiket obat kan itu baru berupa rancangan ya Bu ya, atau apa mungkin melalui atau melalui kartu. Berarti kan itu tadi dari berupa kartu ya Bu Nia. Nah, Ya, jadi kan semacam ini itu, Bu. segala sesuatu ini harus spesifik. Nah, sehingga karena begini, pada saat pembuktian kita setelah rancangan itu kan ada pembuktian kita pada implementasi. Nah, itu mereka nanti penguji akan melihat apa yang dibuktikan di situ. Membuat kartu etiket obat. Berarti outputnya kartu, sayang. Kan begitu ya? Nah, jadi tadi pemahaman saya setelah membaca ini, saya pikir itu dibuatkan rules, aturan, ya kan? Nah, ternyata itu dia berupa kartu. Nah, jadi itu dijelaskan. Makanya saya bilang tadi, sayang harus spesifik. Ya, jadi kalau kartu yang dibuat maka kita sampaikan pembuatan kartu, ya pembuatan kartu etiket obat, ya kemudian atau pembuatan kartu, kartunya kan sebenarnya sudah ada, jadi melakukan modifikasi, atau melakukan modifikasi etiket obat, melakukan modifikasi kartu etiket obat. Nah, modifikasi, iya benar, modifikasi atau apa Bu? Iya, modifikasi ya, benar, modifikasi. Nah, itu seperti itu. Jadi harus spesifik, jelas, terukur, ya Bu ya, punya. Oke, saya rasa itu saja masukan saya Bu. Saya kira cukup baik. Ya. Ingat Bu, iya. Ya, sama-sama. Oke, lalu karena ini waktunya sisa berapa menit ya, lagi langsung aja Ibu Irawati. Ya, Ibu Irawati. Ibu Irawati tadi juga belum berkenalan ya? Sudah ya? Belum, Bu. Iya, coba. Oke, silakan langsung deh. Silakan. Ya, Bu. Nama saya Irawati Abdul Qadir Tihila. Saya ditempatkan di UPT Rumah Sakit Umum Haji Zubaida Bantilan, tepatnya di Kecamatan Doldo. Suku saya suku Buol, tapi saya berdomisili di Toli-Toli. Hal yang spesifik pengobatan saya itu saya tidak neko-neko, saya pengertian, dalam keluarga saya harmonis. Asik. Ya, lalu Bu lanjut. Mohon izin Bu, saya share screen. Ya, silakan. Mohon maaf ini Bu, karena barusan saya ganti judul. Baik. Jadi mungkin untuk tahapan-tahapannya di sini belum bagaimana terinci Bu. Ya, tahapannya memang belum. Saya hanya masih fokus ke identifikasi isu. Ya, tahapannya identifikasi isu. Ya, sesuai isu yang
Sakit Umum Haja Zubaida Bantilan, khususnya di ruang instalasi gizi. Saya mendapatkan 3 isu. Yang pertama di sini kurangnya kesadaran penjama makanan untuk memperhatikan kebersihan diri atau personal hygiene saat melakukan pelayanan di instalasi gizi. Kemudian yang kedua, kurang optimalnya pengisian form asuhan gizi pasien rawan inap di form rekan medik Rumah Sakit Zubaida. Kemudian yang ketiga, kurangnya tersedianya APD di ruangan instalasi gizi. Berangkat dari ketiga isu tersebut, ya ini melalui identifikasi APKL, di sini yang mendapat peringkat 1 yaitu kurangnya kesadaran penjama makanan untuk memperhatikan kebersihan diri atau hygiene personal saat melakukan pelayanan di ruang instalasi gizi. Ya, betul sekali. Ya. Ini penting sekali ya Bu Ira ya, karena Ya. memang saya lihat juga di rumah sakit ini kebetulan ada keluarga masuk rumah sakit. Ini rambutnya bisa jatuh ke makanan ya Bu. Iya Bu. Saya lihat rambutnya tidak kemudian kan bisa saja nanti makanan jadi jatuh ke situ ya, atau tidak menggunakan Ibu melakukan apa setelah itu, rencananya mau melakukan edukasi atau bagaimana? Ya Bu, kebetulan di sini belum ada kegiatannya Bu. Yang pertama itu saya melakukan pembuatan stiker di sini 5 momen cuci tangan. Saya berharap dengan pembuatan serta melakukan edukasi melalui stiker tersebut, saya bisa memberi pemahaman dan pengetahuan kepada penjama makanan agar lebih memperhatikan kebersihan diri saat melakukan proses pemasakan ya. Karena memang di Rumah Sakit Umum Haja Zubaida Bantilan itu Bu, untuk pengadaan APD-nya juga kurang terbatas karena disebabkan dana. Sehingga untuk meminimalisir terkontaminasinya makanan karena di situ belum lengkap APD seperti yang dilihat pada gambar di sini ya, penjama makanannya tidak memakai sarung tangan, maka di sini saya menerapkan 5 momen cuci tangan ya dengan melalui 6 langkah. Saya berharap melalui edukasi tersebut penjama makanan lebih memperhatikan lagi kebersihan dalam proses penyelenggaraan makanan. Karena kan mungkin ini terdengarnya sepele, tapi sebenarnya ya apabila makanan tersebut sudah terkontaminasi yang bisa menyebabkan pasien kan sedang sakit, kemudian makanannya terkontaminasi lagi dengan virus, bakteri, nah itu tidak akan membuat pasiennya sembuh. Itu akan membuat pasiennya mungkin tambah sakit lagi, tambah lama dirawat, dan akhirnya membuat biaya yang lebih besar lagi. Iya. Oke. Ibu Ira nanti nanti kalau isunya bisa saja nanti ditambahkan beberapa metodenya. Jadi kalau misalnya selain stiker kita buat lagi misalnya edukasi atau tadi kita lakukan simulasi ya Bu Ira ya. Cuci tangan. Iya Bu. Nah, jadi kita buatkan multimetode atau multimedia. Ya Bu, di sini ya di sini Bu, saya selain melakukan edukasi juga melakukan simulasi. Ya. Kemudian di sini saya membuat semacam lembar komitmen. Ya, lembar komitmen ya. Kalau semacam semacam APD punya SOP-nya. Fakta integritas. Kalau komitmen kan lebih ke fakta integritas, kalau SOP kan lebih ke cara melakukannya gitu. Iya. Kalau dia harus berkomitmen, maka itu kita buat dalam bentuk fakta integritas. Ya, tapi kalau dia dalam bentuk tata aturan, maka kita menggunakan SOP, kan gitu ya, Wira? Iya. Kemudian kemudian juga Bu, saya berencana di sini karena kan memang di situ petugas gizinya kurang, sehingga dan lebih khususnya lagi ahli gizinya Bu di sana hanya 1. Iya. Jadi di sini kurang pengawasan dari petugas gizi. Jadi saya di situ mencoba membuat lembar checklist yang bukan juga diwajibkan ya, tapi itu dia harus dilakukan ya kepada rekan-rekan sejawat
untuk melakukan evaluasi setiap harinya terhadap penjamu makanan. Ya. Tentang berarti terkait dengan kebersihan diri tersebut. Ya. Nanti mungkin judulnya lagi nanti kita lebih lagi mencakup seluruh kegiatan. Ya, Bu ya. Nah, jadi nanti judulnya kan nanti untuk pertemuan selanjutnya saja Ibu Ira. Yang penting apa yang direncanakan sudah disetujui oleh mentor, saya kira sudah cukup Bu Ira ya. Nanti akan lanjut setelah disetujui ya. Iya. Baik ya Bu, terima kasih. Saya kira cukup Bu. Terima kasih. Lalu silakan stop share. Oke. Siapa yang belum tadi ya? Tri ya. Ibu Tri-nya kemana ya? Tidak kelihatan di Zoom saya. Bu Nia, Ibu Dokter Veranita sudah tadi? Belum ya? Belum Bu. Bu Vera. Ya silakan Bu Vera. Ya, mohon izin. Dia bilang kemana lagi semua ini ibu-ibu? Iya. Ya. Kelihatan Ibu. Kelihatan sayang, kelihatan. Silakan. Ini untuk judul yang saya angkat itu yaitu optimalisasi pengetahuan pasien tentang etika batuk, di mana isu yang saya ambil yaitu kurangnya pengetahuan pasien tentang etika batuk. Nah, untuk kegiatan yang akan saya lakukan di sini yang pertama ada konsultasi dengan mentor. Tahapannya di sini ada kontrak waktu, menyiapkan bahan konsultasi, melakukan konsultasi, mencatat hasil konsultasi dengan mentor. Kemudian kegiatan yang kedua alat dan bahan, kemudian mencetak media informasi berupa poster dan leaflet, kemudian memasang poster etika batuk di tempat yang mudah terlihat. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan kegiatan edukasi etika batuk kepada pasien. Tahapan kegiatannya itu yang pertama kontrak waktu dengan pasien, kemudian menyiapkan bahan edukasi, membagikan kuesioner sebelum melakukan edukasi, membagikan leaflet, dan juga melakukan edukasi kepada pasien tentang etika batuk dan dampak ketika tidak menerapkan etika batuk. Kemudian tahapan berikutnya membagikan kuesioner sesudah edukasi, kemudian melakukan sesi tanya jawab, mencatat hasil edukasi. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu penetapan etika batuk, di mana tahapan kegiatannya yaitu melakukan observasi pada pasien, mencatat hasil observasi, menyusun hasil observasi. Kemudian yang terakhir evaluasi pada pasien tentang etika batuk, di mana tahapannya itu mengumpulkan bahan evaluasi, menyusun hasil evaluasi, dan hasil evaluasi yang terakhir. Demikian Ibu sekilas tentang gambaran tentang rancangan saya dan kegiatan yang akan saya lakukan. Dr. Vera, nanti sisa ditentukan gimana akan diimplementasikan yang ini ya, edukasinya di mana akan disampaikan. Kemudian nanti berkonsultasi kembali dengan mentor apakah judul ini nanti bisa untuk kita laksanakan ya, Dok ya. Saya kira cukup dulu untuk itu. Terima kasih Dokter. Lalu Ibu Tri silakan cepat saja Bu ya, karena waktunya sudah habis. Saya kasih waktu cukup sampaikan apa yang menjadi gagasan awalnya. Silakan Bu Tri. Izin Bu, ses. Ya, silakan. Baik Bu, untuk rencana juga rancangan aktualisasi saya itu yang pertama yaitu tersedianya media informasi daftar harga pakan, bahan baku pakan, dan harga pasar komoditi peternakan di Dinas Perkebunan dan Peternakan. Untuk identifikasi isu yang saya dapat di dinas saya, Bu. Yang pertama yaitu belum tersedianya
media informasi terkait daftar harga pakan, bahan baku pakan, dan harga pasar komoditi peternakan di Dinas Perkebunan dan Peternakan. Kedua, belum optimalnya pemanfaatan papan informasi dan poster sebagai media visual informasi pelayanan publik. Ketiga, banyaknya pegawai yang kurang disiplin dalam mengikuti apel pagi. 4, rendahnya kesadaran pelaku usaha peternakan mengenai pentingnya memiliki izin usaha peternakan. Kelima, kurangnya pemahaman pelaku usaha peternakan mengenai persyaratan pembuatan surat rekomendasi izin usaha. Kemudian setelah saya menggunakan lapisan analisis isu menggunakan APKL, di sini saya mendapatkan 3 besarnya, yaitu yang pertama isu belum tersedianya media informasi daftar harga pakan, bahan baku pakan, dan harga komoditi pasar peternakan. Kedua, belum optimalnya pemanfaatan papan informasi dan poster sebagai media visual informasi pelayanan publik. Ketiga, banyaknya pegawai yang kurang disiplin dalam mengikuti apel pagi. Kemudian saya menggunakan lapisan analisis yang kedua, yaitu USG. Di sini saya mendapatkan yang peringkat pertama, yaitu belum tersedianya media informasi daftar harga pakan, bahan baku pakan, dan harga pasar komoditi peternakan di Dinas Perkebunan dan Peternakan. Untuk analisis sebab akibatnya, di sini saya menggunakan yang sebab dari sistem, yaitu penyajian data yang masih manual, belum adanya platform atau media penyebaran informasi. Dari segi skill, penyebabnya itu kurangnya pengetahuan tentang penyediaan informasi secara elektronik, kurangnya pemahaman tentang pentingnya informasi, belum tersedianya admin atau PIC dalam mengelola sosial media. Dari segi penyebab supplier, ketersediaan jaringan internet yang kurang optimal, belum adanya media penyebaran informasi, dari sebab surrounding, kurangnya peran lembaga dan minimnya anggaran, dan berakibat pada belum tersedianya media informasi tentang daftar harga pakan, bahan baku pakan, dan daftar dan harga pasar komoditi peternakan di Dinas Perkebunan dan Peternakan. Kalau untuk tahapan kegiatannya, Bu, yang pertama saya melakukan kegiatannya persiapan pembuatan media informasi, daftar harga pakan, dan bahan baku pakan, serta komoditi peternakan. Tahapannya itu menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi, konsultasi dengan subkoordinator usaha peternakan sekaligus mentor saya. Ketiga, koordinasi dengan petugas pemantau harga pasar. Untuk kegiatan kedua, saya melakukan pengumpulan data dan informasi harga pakan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. Tahapannya itu membuat konsep pendataan, membuat konsep pendataan informasi harga tersebut, meminta data dan informasinya dari pihak-pihak terkait dan mencetak dokumen datanya. Kemudian kegiatan selanjutnya saya membuat media informasi tersebut, Bu. Kemudian tahapannya membuat desainnya, kemudian melakukan konsultasi dengan pimpinan terkait yang sekaligus mentor saya dan juga sekaligus kepala seksi usaha peternakan. Kemudian saya mempublikasikan media informasi tersebut. Setelah itu saya melakukan sosialisasi tentang media informasi tersebut kepada stakeholder. Dengan tahapannya itu saya membuat desain leaflet tentang media informasi tersebut, kemudian saya mencetaknya, kemudian saya melakukan sosialisasi terkait dengan media yang saya buat itu. Dan kegiatan selanjutnya itu saya mensosialisasikan media informasi tersebut menggunakan media sosial. Di sini tahapannya itu saya mengumpulkan dokumentasi kegiatan, kemudian saya membuat akun media sosial Instagram, kemudian saya mempublikasikan media informasi tersebut ke akun Instagram yang sudah saya buat. Selanjutnya untuk tahapan terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan kegiatan aktualisasi. Di sini saya menyiapkan lembar kuesioner, kemudian saya membagikan kuesionernya kepada peternak dan masyarakat sebagai bahan evaluasi informasi yang sudah saya buat. Lalu saya melakukan penilaian terhadap kuesioner tersebut. Terima kasih, Bu. Saya kira sudah komplit ini ya, sudah siap ini untuk merancang Ibu Tri. Tapi Bu Tri ya tetap nanti konsultasi ke mentor ya. Oke, Bu. Oke, baik. Silakan stop share Bu Tri. Oke. Baik, tadi saya sudah mendengarkan ke 10 tadi ya, 10 orang ya. 10 gagasan seluruh peserta. Saya rasa semua gagasannya sudah baik sekali. Sisa nanti
mendapatkan persetujuan dari mentor. Jadi teman-teman saya ingatkan jangan resisten pada saran-saran mentor karena nanti keterkaitan dengan implementasi aktualisasi ya. Nah, jadi insya Allah lakukan komunikasi yang baik kepada mentor. Kemudian setelah nanti kita sepakat di pertemuan kedua kita akan fokus kepada bagaimana pematangan daripada judul-judulnya, kemudian tahapan-tahapannya, kita akan berdiskusi untuk pembimbingan yang kedua nantinya. Oke, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kira sesi coaching kita hari ini cukup sekian ya Pak Tovan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, saya silakan Pak Tovan, kembalikan ke Pak Tovan, silakan. Ya, terima kasih Ibu Isna ini sudah memberi materinya. Oke, mungkin ada kegiatan lain. Kebetulan kan waktunya hanya sampai jam 11.30 ya, jadi saya kira saya akhiri saja. Baik, silakan teman-teman kalau misalnya mau ke ruang besar langsung ke lift ke main season, atau kalau sudah tidak ada lagi pertemuan boleh langsung lift meeting saja. Ya, Pak Tovan saya izin lift meeting ya Pak ya. Ya, kita ada kegiatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.